Halo, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk melakukan audit mutu internal untuk auditor. Bagaimana caranya? Pertama, silahkan login melalui SIM, Sistem Informasi Manajemen Universitas PGRI Madiun, menggunakan akun masing-masing. Kita masuk aplikasi, kemudian klik portal website. Oke, kita klik portal website, lalu akan ada tulisan Auditor AMI. Di sebelah kanan, kita bisa klik Auditor AMI. Pada bagian Home akan muncul nama prodi ataupun nama biro yang akan diaudit oleh auditor tersebut. Oke, bagaimana cara melakukan audit? Pertama, kita pilih mana nih yang mau dilakukan audit terlebih dahulu. Misalkan biro keuangan, kita klik lanjutkan. Maka di sini akan muncul data dari biro keuangan ataupun prodi yang mau dituju. Oke. Lalu bagaimana bila tidak ada? Seperti misalkan pada bagian biro kerjasama dan humas ini kita lanjutkan. Ini masih belum ada data. Ini berarti biro atau prodi tersebut masih belum melakukan pengisian dokumen atau belum mengirimkan dokumen. Sehingga di sini di bagian akun auditor masih belum muncul. Oke. Kita akan coba untuk biro keuangan ya. Sebagai contoh. Oke, di sini ada tombol cek warna biru. Kita klik cek di sini akan muncul pertanyaan pada setiap referensi. Lalu bagaimana cara untuk melakukan audit di sini? Pertama, kita baca pertanyaannya dan juga jawaban, lalu cocokkan dengan bukti. Bukti bisa di-download, di sini tinggal diklik. Ya, dia akan otomatis melakukan download dan dibuka lalu dicocokkan dengan pertanyaannya. Apakah klaim jawaban ya itu tepat atau tidak? Bila tepat, maka diklik ya. Oke, pada lembar audit kita klik ya. Lalu kita klik send data untuk menyimpan data. Kemudian di sini ada observasi, ada respon, kemudian catatan. Kapan ini diisi? Diisi pada saat audit lapangan. Jadi pada saat auditor bertemu dengan auditi, baik secara daring maupun luring. Lalu apa yang dimaksud dengan observasi di sini? Tentu saja ini mengeksplorasi hal terkait dengan pertanyaan. Apabila bukti dan juga jawaban itu sudah sesuai, maka hasil observasinya tentu berdasarkan penjelasan dari auditi, maka bisa ditulis bahwa memang sudah sesuai. Penjelasannya sudah tepat. Kemudian bila belum sesuai, maka di sini akan ditulis hal-hal yang menjadi poin penting ketidaksesuaiannya. Bagian mana nih yang tidak sesuai? Sehingga itu bisa ditulis di dalam bagian observasi. Hal-hal yang berkaitan dengan dokumen dan pertanyaan. Apakah pertanyaan ini bisa terjawab dan bisa dibuktikan dengan baik? Setelah diskusi, maka decisionnya, respon auditor ini sebetulnya adalah sebuah keputusan yang menyatakan bahwa apakah prodi mencapai standar pada butir mutu yang dimaksud atau tidak. Nah, ini tentu diperoleh dari hasil diskusi antara auditor dan audite. Tinggal diklik saja setuju atau tidak setuju berdasarkan diskusi. Kemudian catatan, misalkan catatan ini adalah memberi waktu untuk melengkapi ataupun memberi waktu untuk memperbaiki ataupun strategi-strategi yang bisa dilakukan untuk bisa mencapai standar yang dimaksud sesuai dengan referensi butir mutu. Oke, bila sudah terisi nanti diklik send data. Jadi Bapak Ibu nanti bisa pindah ke referensi butir mutu selanjutnya, kemudian mengisi dan seterusnya dan seterusnya. Oke, bila nanti sudah selesai, Bapak Ibu bisa kembali ke home. Jadi auditor bisa kembali ke home, kemudian klik
Biro Keuangan, tandai selesai. Oke, bila sudah tandai selesai maka sudah tidak ada data lagi. Tetapi bila ingin melihat lagi, maka Bapak Ibu bisa klik history, kemudian klik lanjutkan. Nah, di sini ada batal selesai, tinggal diklik saja batal selesai. Kita bisa kembali ke home, kemudian klik Biro Keuangan atau prodi yang mau dituju, maka muncul kembali. Tinggal kita klik cek, kita bisa cek di bagian mana yang belum terisi ataupun ingin diperbaiki. Oke. Jadi itu adalah bagaimana proses auditor dalam melakukan audit pada biro maupun pada prodi. Sekian, terima kasih dan selamat bekerja.